Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, di mana saja berada, puji Tuhan, kita jumpa lagi pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pada hari ini atas segala apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami, atas pemeliharaanmu, penyertaanmu sempurna. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan akan pembacaan firman-Mu agar supaya kami dapat mengerti atas apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari Amsal 7. Amsal 7 ini dengan judul perikopnya peringatan terhadap perempuan jalang. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ayat 2. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ayat 3. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Ayat 4. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Ayat 5. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Ayat 6. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku. Ayat 7. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Ayat 8. Yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Ayat 9. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Ayat 11. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Ayat 12. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Ayat 13. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya. Ayat 14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Ayat 15. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Ayat 16. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Ayat 17. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Ayat 18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ayat 19. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ayat 20. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ayat 21. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Ayat 22. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Ayat 23. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Ayat 24. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Ayat 25.
janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Ayat 26, karena banyaknya orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ayat 27, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menuntun ke ruangan-ruangan maut. Demikian firman Tuhan, Amsal 7 ayat 1-27. Kita lanjutkan dengan Amsal 8. Dengan judul perikop Wejangan Hikmat. Amsal 8 ayat pertama. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Ayat 2. Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Ayat 3. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Ayat 4. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Ayat 5. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Ayat 6. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Ayat 7. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Ayat 8. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Ayat 9. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Ayat 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ayat 15. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Ayat 16. Karena aku para pembesar, berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan dagu. Ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku juga, harta yang tetap dan keadilan. Ayat 19. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Ayat 21. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ayat 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Ayat 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ayat 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ayat 27.
Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air, samudra raya. Ayat 28. Ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ayat 29. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi. Ayat 30. Aku ada setianya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ayat 31. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini dari Amsal 7 dan Amsal 8. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kiranya dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kami akan terus belajar. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada kami semua, agar supaya firman-Mu selalu kami ingat, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami terus mau hidup Tuhan yang tuntun kami, agar supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.